Ini dia EV viral 200 jutaan yang varian bawahnya gak goib. Yes, ini dia Geely EX2 varian Pro. Gak goib, kalian masih bisa beli mobil ini dan gak cuma sebagai decoy produk. Varian ini dibanderol 30 juta lebih terjangkau, tapi masih tetap dapat tampilan yang sama, fitur-fiturnya masih mirip-mirip. Kapasitas baterainya sama-sama di 40,8 kWh, range-nya masih sama-sama 395 km NEDC, dan juga tenaganya masih sama-sama dengan yang varian atasnya. Masih tetap mendapatkan front trunk, masih tetap dapat bagasi yang gede, RWD bias. Jadi, apa aja sih tapi yang menarik dari varian terbawahnya si Geely EX2, mobil paling laris di China ini? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT review Geely EX2 varian Pro. Yes, ini dia Geely EX2 varian Pro atau varian paling terjangkaunya. Kalau kalian tahu mungkin di tetangga kayak JQ J5 EV yang mana varian bawahnya itu goib lah ya. Maksudnya banyak yang ngomen banget, udah bang gak usah dipamerin varian J5 yang paling bawah, orang gak ada di penjualan, cuma decoy produk itu. Atau misalnya kayak si BYD atau One yang katanya varian paling bawahnya juga sekarang sudah habis, sudah bisa dibeli lagi, jadi inden masih sangat lama gitu ya. Nah, EX2 yang varian Pro ini ada dan memang dirakit juga sudah di Indonesia, dan beneran dirakit ya. Kalau ada pesanan beneran dirakit gitu. Dan kami juga sudah melayani banyak CVTs yang beli lewat kami, juga sudah banyak yang sudah delivery. Tenang aja, nggak kayak mobil tetangga gitu ya ibaratnya gitu. Yes, ini dia varian GX2 varian Pro, lebih terjangkau 30 juta. Apa aja bedanya? Di tampang depan tetap masih sama, dia masih dapat full LED tech, dan dia juga sudah mendapatkan LED DRL auto headlamp full LED, jadi bagus, gak ada bedanya sama yang varian atasnya. Tapi bedanya yang varian bawah ini belum mendapatkan kamera 360 pastinya. Tapi tenang, di depan dia tetap mendapatkan sebuah front trunk. Yes, jadi front trunknya ini masih bisa digunakan dan sudah pakai hidrolik, dan ini gede banget, bisa naruh mungkin port charging atau segala macam yang mau naruh barang-barang juga masih bisa terpisah dari dalam. Karena kalau bentuknya dia hatchback, barang-barang yang mungkin bau atau menyengat itu kadang bisa bikin bau kabin kan. Kalau di sini nggak perlu takut lagi, udah bisa masuk di sini, jadi bagus. Lanjut pada bagian samping, dimensinya masih sama di 4135 mm, jadi nggak ada bedanya panjangnya sama yang varian atasnya sama sekali. Jadi kalau secara dimensi ya sebenarnya dia lebih panjang, lebih besar dibandingkan dengan BYD atau One gitu ya. Memang kapasitas bagasinya nanti legroomnya juga lebih lega dibandingkan BYD atau One gitu. Mobilnya juga tetap, walaupun yang varian paling bawah tetap dapat keyless entry, kuncinya seperti ini. Keyless entry-nya ada tombolnya juga di pintu bagian kanan. Pintunya sudah safety ya, bukan yang pop up gitu. Kami suka nih yang begini nih, aman guys. Memang kembali kayak gini lagi. Mobil kami di rumah Citroen juga udah balik kayak gini lagi. Ini memang paling aman, jadi nggak akan misalnya fail safe kalau misalnya ketika kejadian kecelakaan gitu ya, masih aman gitu ya. Nah, bedanya yang varian ini memang tidak available dengan konfigurasi two tone, dia hanya single tone saja gitu. Tapi tetap dapat shark fin antena, dan dia RWD bias yang mana mobil ini meskipun kecil kayak gini, kita matiin traction control, dia masih bisa sedikit ngedrift, keren banget ya. Dari samping tapi tetap masih ada pengurangan dibandingkan dengan varian Max-nya. Seperti di bagian velg, meskipun sama-sama 20565 R15, tapi pelapis velgnya ini sebenarnya detachable gitu ya. Aslinya dia memang masih steel wheel, dan juga di bagian spion, selain tidak ada kamera 360, dia juga spionnya belum bisa retractable. Masih manual. Hampir gak ada perbedaan dengan yang varian atasnya. Jadi memang lampunya masih sama seperti ini. Geely banget, jadi memang tarikan garis dari samping, depan, belakang tuh yang membulat-bulat halus gitu ya, ala Geely dan Volvo Group. Yang mana memang Volvo sekarang juga udah under Geely, jadi tarikan-tarikannya ala Volvo banget lah. Dari depan, samping, belakang. Kalau kalian bandingin misalnya kayak J5 atau misalnya atau One yang kelas-kelas ini, atau misalnya Changan gitu ya. Kalau kalian perhatikan, dia tuh kayak tarikan garisnya lebih lembut dan lebih terasa mewahnya, dan terasa kayak bodinya tuh memang tebel, dan memang tebel. Volvo bos dalamnya. Ada logo Geely, lampu-lampunya sama, tapi dia masih belum dilengkapi dengan kamera 360 kan kami tadi bilang, dan juga belum ada
kamera samping dan belakang, tapi masih ada kamera mundurnya. Kapasitas bagasinya lebih besar dibandingkan dengan Atto One, yaitu di 375 liter. Dan dia yang lebih baik dibandingkan dengan Atto One, dia masih bisa dilipat secara 60-40. Dan kalaupun nggak dilipat, dia masih bisa menampung bagasi sebesar ini ya. Dia ada koper 2 besar, dia bisa banyak koper gitu ya. Mau diberdiri, mau diturunin, karena dia cukup dalam ke bawah. Dan kalau dilipat, kapasitas bagasinya di baris keduanya mencapai 1320 liter. Jadi bagasi depannya ada 70 liter, di sisi belakang mencapai 1320 liter. Dan yang menariknya, walaupun ini adalah varian Pro atau varian paling bawah, dia sama-sama sudah dilengkapi dengan DC fast charging, dan dari 30% sampai 80% cuma 25 menit aja. Jadi cukup oke. Mobilnya secara spesifikasi seperti tidak di downgrade terlalu banyak dibandingkan dengan varian tertingginya, yaitu yang varian Max. Dan walaupun ini adalah varian paling bawah, tapi dia tetap mendapatkan kelengkapan yang masih mirip-mirip banget sama kayak varian Max-nya. Ini varian Pro, dia tetap mendapatkan leather seats dari depan sampai baris keduanya dengan ada 2 headrest, dan ini leather seats-nya bagus ya. Bagus, warna bahan kulitnya juga bagus. Legroom yang gede banget, padahal dia gardan belakang, dan ini rata loh. Bagus sih. Masih ada AC di sini, tapi memang udah mulai disunat adalah di bagian sini tidak ada soket-soket USB atau pengecasan sama sekali, tapi masih ada ruang penyimpanan di sini. Dan masih ada lampu LED, door trimnya juga masih dibalut dengan kulit, dan masih all auto power window, auto up, auto down. Tapi sayang memang speaker belakangnya cuma dummy doang guys. Ini nggak nyala sama sekali, jadi suaranya cuma dari depan doang. Kita lihat depannya. Nah, varian bawah juga tetap mendapatkan layout dashboard yang masih mirip-mirip banget sama yang varian atasnya. Masih dapat 14,6 inci layar entertainment, 8,8 inci layar speedometer. Di sini bisa menampilkan kayak trip kita, efisiensi daya kita, terus juga lampu-lampu juga bisa ditampilkan dalam speedometer ini. Dan kalau kalian perhatikan ya, bentuknya itu pintar banget di desain sama Geely supaya efisiensi produksi. Jadi desainnya itu seakan-akan lebih mudah. Kalau misalnya ya, ini kan bisa setir kiri. Ya udah, steering column-nya pindah sini, layar sini pindah taruh sini. Layar sini nggak usah berubah. Cerdas ini menghemat efisiensi produksi yang mana itu mungkin yang diincar sama Volvo ketika mau dibeli sama Geely Group, karena mungkin Geely bisa menemukan cara efisiensi produksi, sedangkan Volvo meningkatkan kualitas mereka gitu. Tapi memang yang hilang di sini yaitu adalah tidak adanya kamera 360 di sini atau 540 di sini, dia 360 juga nggak ada. Dan meskipun dia kesana di sini kayak ada setting untuk ADAS gitu ya, nih my vehicle, pengaturan ADAS gitu ya, nih driver assist, precaution assist. Karena mobilnya nggak disematkan ADAS, tapi nggak tahu kenapa di unit yang kami dipinjamkan ke kami ini, nih kayak sekarang kan bisa dinyalain gitu, lane change assist segala macam gitu ya. Padahal ya ujungnya mereka pas kita lihat ke bawah, ujungnya mati lagi ke bawah. Karena memang nggak ada. Karena nggak ada ADAS. Di sini memang banyak pengurangan, seperti airbag-nya juga cuma 2, kalau sedangkan yang varian atas tuh airbag-nya sampai 6 gitu ya. Wireless charging juga nggak ada di tengah sini. Terus juga ya tuas-tuas transmisi di sini dia ya masih sama, P dan segala macam masih sama. Layar besarnya segala macam, dia juga masih banyak pengaturan, seperti kayak misalnya pengaturan ngunci suaranya mau dirubah-rubah, dia ada beberapa suara gitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini, nih ada suara vehicle-nya, Dancing Galaxy, Starlight Shine, Energy Conservation, Lucky Keku. Kami paling suka yang Starlight Shine sih sebenarnya. Sama juga suara Avasnya. Avas tuh kayak suara kalau misalnya kita jalan sama mundur di kecepatan 20 km per jam, itu ada suaranya. Dan menurut kami, kami paling suka yang Constellation sih. Berasanya nggak over, nggak lebay gitu, tapi tetap ada suaranya. Terus kayak dia mode-mode berkendaranya, dia ada Eco, Comfort, dan juga Sport nih ya di sini. Terus juga ada bisa low energy reservation, Comfort, dan segala macam. Dia juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto, tapi memang masih hanya lewat kabel saja, dan kabelnya USB-A lagi bahkan. Jadi USB-A di sini. Jadi belum bisa wireless atau menggunakan USB-C-nya, walaupun ada soket USB-C di bagian sini gitu ya. Dan tapi bagus ya, dia masih ada pengaturan untuk tilt walaupun belum ada teleskopik, dan di kanan sini masih ada pengaturan untuk audio steering switch-nya, tapi memang untuk ADAS-nya kan masih hilang di sini ya. Dan ruang-ruang penyimpanan misalnya seperti kayak 2 cup holder, terus juga ruang yang penyimpanan dalam banget ini juga masih ada. Dan kalau kalian perhatikan lampu-lampu LED juga masih sampai depan dengan sun visor yang masih ada kaca meskipun tidak ada lampunya gitu ya. Dan yang kami senang ya, Geely ya masih mempertahankan untuk pengaturan spion tidak ada di layar head unit, masih ada layar di
tuasnya di sini gitu. Jadi kalau ngatur-ngatur masih gampang banget ya. Even kayak misalnya Stare gitu ya, kami udah nge-review kemarin, itu masih ada. Meskipun pas zikernya nggak ada. Tapi kayak ya, tapi mostly sekarang brand China semua udah di layar sini kan ribet gitu. Ya, overall menurut kami ini mobil yang cukup menarik, dan even though ini varian bawah, cuma masih cukup lengkap. Paling yang memang yang dikurangi, kayak tadi kami bilang, speaker cuma depan doang, dan speakernya jujur ya, meskipun cuma depan doang, kami pernah menemukan beberapa speaker yang meskipun cuma depan doang, tapi suaranya lebih bagus daripada mobil ini. Ini suaranya udah kentang banget lagi. Udah kentang nyintung. Jadi parah banget speakernya ini. Ini nggak enak banget, cuma dari sini dan dari bawahnya. Dan suaranya sangat luar biasa, padahal seakan-akan dia kayak punya ada special sound gitu ya. Itu cuma kayak equalizer doang, udah kami ganti-ganti equalizer ini, kami custom suaranya segala macam, tidak dapat settingan yang benar-benar bisa membantu banyak. Memang basicnya harus di-upgrade sih untuk yang varian Pro ini. Kalau yang varian Max masih oke gitu. Oke, kita langsung coba aja, langsung berkendara ya. Oke, berkendara bersama Geely EX2 yang varian Pro. Jujur, dengan yang varian paling atas, ini hampir nggak ada perbedaannya. Bandingan suspensi masih sama, leather-leathernya juga masih sama. Jadi kayak, apa ya, nggak kayak berasa mobil ini di-KOI produk gitu. Malah justru Geely juga meng-encourage orang-orang untuk beli mobil yang varian ini. Karena kami juga kemarin beberapa kali mengarahkan para CVTs yang beli mobil lewat kami, itu ke varian yang Pro. Kenapa? Karena dari Geely-nya sendiri stoknya juga ada gitu. Sedangkan yang Max kan karena orang taunya Max juga semuanya fiturnya paling banyak di sana gitu ya, berebut, jadi indennya lebih lama tuh yang varian tertinggi. Nah yang varian Pro indennya nggak terlalu lama, banyak diarahkan, jadi bagus gitu. Sedangkan kalau kita tahu di tetangga gitu ya, di rivalnya, yang varian bawah itu malah cuma di KOI produk. Bahkan sekarang ya bahkan jarang yang bisa menemukan ya let's say J5 varian bawah, atau One katanya udah habis yang varian bawah juga gitu. Jadi memang ya plus minus memang. Dan yang menariknya si Geely ini bandingan suspensinya jauh lebih enak. Dia ada 3 mode berkendara memang, Sport, Eco, dan Comfort. Di Comfort ini dia memang tidak mempengaruhi dari set suspensi ya. Bikin Comfort ini adalah misalnya kayak kita ngelepas rem, ngelepas gas, dan juga berat dari setirnya, sehingga membuat mobilnya kalau kita cruising begini berjalan berasa banget feels nyamannya. Ini apa ya? Auranya tuh kayak bawa mobil Eropa bahkan polisi tidur. Halus banget, dan leathernya juga empuk gitu. Ini menyenangkan sekali sih bawa mobil ini. Visibilitas juga bagus, spionnya besar, kanan sini besar, pilar A-nya tidak mengganggu sama sekali, masih ada bisa melihat sela-sela antar spionnya gitu ya, masih sangat membantu sekali gitu ya. Jadi meskipun yang varian bawah belum dilengkapi dengan kamera 540 derajat, tapi menurut kami ini masih cukup oke banget untuk menunjang keseharian gitu. Kayak misalnya kita belok-belok sen kiri juga, spionnya juga masih enak. Paling memang ya kalau misalnya harus masuk gang dan harus ngelipat spion, itu cukup sulit karena mobilnya belum dilengkapi dengan auto retract gitu ya. Tapi pengaturan spionnya masih dari manual. Ini yang jarang banget ya di model-model China baru. Terus menurut kami yang varian Pro ini pun kalau lihat dari luar ya, nggak semua orang bisa langsung bedain mana yang varian Pro, mana yang varian Max-nya. Bahkan kalau misalnya di malam hari, makin nggak kelihatan lagi, lampu-lampunya semua LED-nya sama. Paling memang yang kami agak sedikit komentar adalah di bagian setirnya, yang mana ya ini tipikal Chinese EV, apalagi Chinese EV kecil ya. Nggak terlalu feels connected to jalanan lah ya. Ini kita kayak nggak terlalu berasa feedback ya gitu. Tuh. Cuma memang dia responsnya bagus. Kalau misalnya beberapa EV atau bahkan ya kami baru banget ngerobain Veloz Hybrid. Dibanding Veloz Hybrid bahkan ini masih lebih responsif setirnya dibanding si Veloz. Ini masih lebih tuh gini-gini masih goyang, walaupun feedback memang nggak berasa, tapi responsif lah, masih ada responsiveness-nya di dalam mobil ini gitu. Kita gas ya. Dan tenaga juga masih sangat adequate banget gitu. Karena memang mobil ini tenaganya cukup besar ya, 114 horsepower dan 150 Nm, dan tidak dibedakan antara varian tertinggi sama varian terjangkaunya gitu. Ini masih enak banget, dan apa ya, feels-nya kita kalau melihat depan tuh premium, walaupun memang masih banyak didominasi plastik keras, tapi yang kalau tersentuh tangan semuanya terasa premium banget, soft touch. Dan yang kami suka lagi, bahkan ini juga dikomentarin sama istri ya di rumah, ini
penyimpanan di sini banyak banget ya. Mulai kayak misalnya nih cup holder di bagian sini 2 gede, terus ada ruang penyimpanan tengahnya sini, ruang penyimpanan di bawah ini. Di ruang penyimpanan di bawah konsol ini bisa naruh tas, terus ruang penyimpanan di ini center konsol juga gede. Glove box-nya juga soft opening yang mana gede banget juga berasa. Jadi apa ya? Mungkin perempuan pasti akan suka banget nih sama hal-hal kayak gini, kayak asal taruh gitu kan. Kalau perempuan kan jadi suka kadang bikin berantakan mobil ya. Nah, mereka tuh suka nih kalau karena mungkin mobil yang dikasih sama suaminya space-nya nggak banyak. Nah, ini banyak. Ini aja nih ya, kadang dia door trim aja nih. Pinter dia, nggak dibikin cowok tapi dibikin panjang. Jadi kalian bisa naruh banyak barang di sini. Di sini ya, kayak kami naruh kartu di sini, terus kunci mobil di sini, sisir bahkan di sini. Semua naruh apa? Tongtol juga bisa masuk full tongtol bisa masuk di bagian door trim bahkan. Jadi kayak menarik sih. Dan handlingnya surprisingly, ketika kita mutar balik, berbelok cepat gitu ya, ini bahkan lebih slanted tuh. Lebih enak. Jadi kami tadi bilang memang steering feedbacknya nggak ada, tapi responsiveness dari setir, handlingnya ini enak banget. Karena apa? Basis dari mobil itu rear wheel drive. Bahkan kalau kita masukin traction controlnya, dia bisa ngedrift. Mobilnya bisa ngedrift dengan tenaga yang sebenarnya nggak terlalu gede-gede banget gitu. Tapi jadi muter balik itu enak banget, nggak ada gejala understeer. Dan menurut kami, mobil listrik itu dimana dengan torsi-torsinya besar, torsinya instan, sudah seharusnya dia berpenggerak RWD. Kenapa? Kalau dia berpenggerak FWD, dia akan overtorque. Overtorque itu akan ujungnya banyak sekali understeer. Nah, ini tidak ada gejala understeer. Sehingga kalau mau berputar balik juga radiusnya lebih kecil, terus juga dia nggak understeer. Understeer itu sangat bahaya sekali ya, bisa langsung lurus. Udah kita belokin setir tetap masih bisa nabrak lurus ke depan gitu ya. Sedangkan ini karena RWD bias, bukan RWD bias lagi, memang RWD gitu ya. Dia bener-bener bisa keep us in place. Jadi ini kami ya pernah, mungkin yang tahu exit tol di BSD, exit tol di Bintaro itu kan muter terus tuh. Nah, kami kencengin ini mobil, ini tetap slanted guys, keren banget. Makanya ini gak kayak mobil-mobil yang pada size-nya dan pada harganya gitu. Ini fun to drive banget sebenarnya jujur. Minusnya cuma kurang di bagian feedback dari setirnya aja, tapi responsiveness-nya, handling-nya, terus juga tidak ada gejala understeer dan juga overtorque karena diminimalisir dengan motor listrik yang ada di belakang. Jadi bikin mobil ini menurut kami ya lumayan fun to drive dan instan lagi rasanya. Menyenangkan sekali sumpah, jujur. Ini kalau kami banyak ya. Waktu itu kami memang menyarankan atau One gitu ya. Terus sekarang sempat ada J5, kami lebih nyaranin J5. Begitu ini keluar dan kami udah nyobain Geely X2, sekarang ya kalau masuk yang ke DM kami minta bantuan untuk dibeliin mobilnya lewat kami gitu ya. Bisa ya kalau kalian pengen ya lewat DM Instagram CVT, dan kami bantu karena kami kebetulan punya channel lewat ATPM juga dipercepat biasanya ke ATPM. Nah, itu tuh sekarang kami jadi nyaraninnya si Geely EX2 ini. Kenapa? Karena dia fun to drive, enak, lega. Dia bahkan bayangin aja kalian misalnya mau bawa barang, kalian bisa taruh di depan, taruh di belakang. Kalau barang yang bau, gorengan, makanan, taruh aja di bagasi depan, di front trunk gitu ya. Kalau yang fan-fan aja, taruh aja di bagasi dalam. Dan bagasinya bisa split lagi, bisa 60-40. Kalau di Atto One kan nggak bisa gitu, harus J5 gitu. Jadi menarik sih ini mobil menurut kami. Dan bentuk desainnya juga oke gitu ketika di luar ya. Dan tapi memang mobil ini bukan yang tanpa kelemahan juga. Salah satu yang kelemahan kami rasakan ya, mungkin ini untuk postur badan kayak kami, nggak tahu yang beberapa ya, karena ketika kami tanyakan pandangannya berbeda-beda. Ada beberapa orang, dari 5 orang yang kami tanyakan, ada yang merasakan sama, ada yang merasakan beda. Kalau misalnya kami pribadi, kami sangat kurang cocok di bagian center konsolnya ini, yang mana terlalu intrusif, karena mobilnya bukan yang selebar itu. Dia kan kalau desainnya mirip-mirip ala Starray-nya, atau misalnya kayak, mungkin kalau kalian familiar kayak Chery Tiggo 8 CSA juga desain begini ya, generic mobil China lah ya. Ya dulu kami bilang generic mobil China, kenapa semuanya desain kayak gini? Kami dimaki-maki dulu. Terus sekarang ternyata baru mulai kalian ikutan maki-maki kan? Dulu kaminya yang dimaki-maki, sekarang mobil Cina-nya ikutan, kalian udah mulai ikutan. Waktu masih di channel lama tuh kami bilang, Mang Reza RFR aja anti mobil Cina, anti mobil listrik gitu. Sekarang kalian juga pada ikutan, kenapa mobil Cina sekarang semua desainnya sama kan? Nah, pada ngomong kayak gitu.
Ya, butuh waktu lah untuk mengerti. Nah, sekarang yang kami bahas adalah desain ini. Lututnya kami ini selalu ketika kami menyetir, kalau kami taruh di footrest di bagian kiri, terus kami sandarkan ke door trim, ini lutut pas kena bagian center console, dan kalau untuk perjalanan jauh, lama-lama lutut kami sakit sih. Tekan terus ke sini. Cuma ketika kami tanya ke istri kami yang tingginya lebih pendek dari kami ya, katanya dia nggak ada masalah sama sekali, nggak kena sama sekali, malah dia paling suka dari mobil-mobil belakangan ini kami mulai dipinjemin mobil lagi ya, di channel baru udah mulai dipinjemin mobil lagi sama TPM. Itu katanya ini yang paling dia berkesan karena dia suka banget nyetirnya gitu. Dan kami tanya beberapa rekan kami kalau yang memang tingginya 170 ke atas, banyak yang sama mengatakan bahwa ini center console-nya agak intrusif dan mengenai lutut kami gitu, lutut mereka gitu ya. Sama juga yang lebih tinggi-tinggi, tapi kalau memang yang lebih pendek bilang nggak ada masalah, atau mungkin tinggi tapi postur kakinya nggak terlalu panjang gitu ya, itu juga nggak ada masalah gitu, karena bisa diselipin ujungnya masuk ke bawah center console-nya ini. Ada satu fitur menarik lagi juga dari mobil ini yang namanya adalah parking comfort. Jadi misalnya ini sangat berguna banget karena ketika kami pengetesan bersama mobil ini, kami kebetulan lagi agak sering panas gitu ya di jalanan. Lagi panas-panasnya Jakarta ya. Jakarta dan sekitarnya tuh kayak lagi panas banget. Jadi kadang tuh kalau cuma parkir bentar, kita keluar cuma mau ngambil bawa pesanan gitu, misalnya tuh pesan makan cuma paling ya mentok-mentok sejam atau 30 menit sampai sejam. Masuk mobil kabinnya udah panas banget gitu ya, karena terekspos di luar. Nah, di parking comfort ini dia bisa kita nyalakan, aktifkan. Ketika di parking comfort ini dia bisa membuat mobilnya meskipun mobilnya terkunci, dia akan tetap menyalakan mobil dan AC, sehingga kayak tetap selalu precondition gitu ya. Sehingga ketika kita masuk ke dalam mobil, dia tetap dingin, guys. Wah, itu menarik banget sih. Dan kami udah coba, sangat berpengaruh sekali dengan kondisi iklim yang zaman sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kayak cuma keluar 30 menit kan kadang bentar doang nggak apa-apa lah, nggak ngabisin daya banget. Dan kami udah tes hanya mengambil, ketika kami keluar 30 menit hanya mengambil kalau range-nya itu kayak cuma turun dari 133, kami tinggalin dari mobil jadi 132, which is not bad. Yang menarik lagi dari si EX2 yang varian Pro ini, kalau kita pakai ke jalan tol gini ya, somehow meskipun kecepatan maksimumnya cuma 130 km per jam, tapi kita untuk mencapai 130 km per jam tuh no hassle, gampang banget sebenarnya. Kita gas aja, di mode comfort pun nggak usah harus mode eco atau harus mode sport gitu ya, nggak, dia harus di comfort aja udah bisa gitu, di eco pun bahkan juga bisa. Jadi masih cukup oke. Di eco tuh cuma pembedanya paling regenerative braking-nya lebih kuat aja gitu, dan ya penghematan dayanya juga lebih kuat, dan AC-nya juga nggak terlalu dingin di varian comfort gitu kalau di eco ya. Kalau di comfort AC lebih dingin dan regenerative braking-nya nggak segitunya. Kalau di sport lebih agresif secara motor listrik, dan juga dia lebih kencang juga gitu, dan remnya juga lebih agresif. Nah, kalau di kecepatan tinggi gini, mobil itu anteng banget. Di 100 km per jam, 120 km per jam, gampang banget, anteng banget mobilnya. Dan surprisingly kami baru banget sebelum berganti ke Geely EX2 ini, baru banget mulangin Honda Civic RS e-Half gitu. Mobilnya harganya 690 juta. Road noise-nya lebih berisik dibanding mobil ini. Walaupun lebih enak ya sisanya yang lain. Cuma maksudnya bagian kedepan kabinnya ini lebih bagus. Ini kami lagi kecepatan lumayan tinggi di tol. Cuma ini jauh lebih efisien, jauh lebih antep. Untuk ukuran mobil 200 juta EV ini lebih stabil ya. Bayangin aja harga REV itu udah 214 sampai 300 juta. Lebih mahal dari mobil ini, guys. Ya nggak tahu sih kalau dikasih diskon sama sales gitu ya. Cuma ya lebih mahal sebenarnya harga price list website-nya gitu. Tapi ini dengan harga yang jauh lebih terjangkau, lebih enak, guys, dibandingkan dengan REV, terus juga Chang'an, VinFast kami udah pernah coba juga, terus juga kami udah pernah nyoba Atto1, terus juga pernah nyoba ya Jayco gitu ya. Ini antep banget sih kecepatan tinggi gitu. Wah, gila sih. Ini jujur mobil yang menyenangkan. Kalau kalian mau pakai mobil ini keluar kota juga masih sangat oke banget, karena nggak kayak mobil kecil yang kedodoran ketika dipakai keluar kota gitu loh. Enggak, ini bahkan di tol Bintaro tuh agak ngeliuk-ngeliuk, Bawa BSD juga kan agak ngeliuk-ngeliuk gitu ya. Gak ada masalah sama sekali. Ngejar Innova Reborn juga nih ketempel dari tadi.
karena torsi instannya juga, dan torsinya di bagian atas juga masih cukup tinggi gitu. Dan ngomongin perjalanan luar kota, mobil ini juga claim range-nya 395 km dengan baterai 40,8 kWh gitu ya. Kami bisa mendapatkan di 362 km untuk claim range-nya. Jadi kayak turunnya menurut kami nggak terlalu signifikan, sekitar turun 23 dari actual claim-nya, which is masih bagus banget. Karena biasanya NEDC itu nggak sebagus itu, karena memang terlalu optimis NEDC itu. Bahkan ada ejekan ya kan, not even damn close. Nah sedangkan ini bagus sih, NEDC di sini tuh almost accurate dibandingkan dengan BYD Atto 1. Ya di forum-forum BYD Atto 1 kan banyak yang ngeluh kan range-nya parah banget. Nah jadi sama, Atto 1 itu klaimnya berapa, actualnya cuma dapat, bahkan kami seringnya cuma dapat di masih kepala 200-an gitu ya. Jadi masih 360, which is oke banget, karena memang dia juga didukung lagi dengan adanya ketika di bagian di energy mode itu namanya extended battery range mode. Jadi kayak kita tinggal aktifin itu aja, dia kayak juga lebih ekstrim semuanya untuk efisiensi baterai. Bahkan dia juga mematikan AC gitu ya. AC bisa nyala, tapi hanya fan-nya aja. Tetap ada dinginnya dikit sih, nggak tahu tapi cara mereka mengaturnya lah ya. At least mereka ada mode ini sehingga range-nya memang jadi bisa terasa lebih jauh gitu. Gak cuma enak bawa sendiri, tapi mobil ini ternyata masih enak untuk disetirin. Yes, kami punya pembanding BYD Atto 1 lagi again. Dan dibandingkan BYD Atto 1, dia bisa benar-benar utilize 200 mm lebih panjang dari dimensi Atto 1 ke dalam mobil ini. Padahal mobil ini punya gardan penggerak belakang yang harusnya ada gardan di tengah sini kan. Cuma dia nggak ada, dia rata, dan legroom-nya surprisingly gede banget. Tinggi kami 175 cm, ini masih jauh banget. Bahkan kami sering menemukan mobil dengan dimensi yang lebih panjang dari mobil ini. Legroom baris keduanya lebih sempit, ini gede banget. Headroom juga masih jauh. Terus juga feels kabinnya lebarnya itu juga masih berasa banget. Ini duduk 3 orang penumpang tidak akan menjadi masalah sama sekali, dan masih ada soft touch, dan bandingan suspensinya masih tetap nyaman even duduk di baris kedua ini. Jadi kalau misalnya ya kalian mau pakai jasa pengemudi sehari-hari pakai mobil ini, misalnya kalian mobile karena selalu di daerah yang ganjil genap gitu ya, ini bisa menjadi daily beater kalian. Memang sih ada sedikit kelemahan seperti kami bilang, nggak ada speaker gitu ya. Kalau dihitung-hitung ya, tadi kami udah bahas dia nggak ada ADAS, terus kami bahas nggak ada kamera 360, kami bahas speakernya cuma depan doang gitu ya, terus kami bahas lagi airbag-nya juga cuma 2 doang di depan gitu. Kayak fungsi banget gitu. Oke, bagaimana dengan akselerasi 0-100 dari mobil ini? Kita bisa matikan aja traction control di sini. Mode sport udah ada, traction control, gas dan rem, dan go. Ada kayak tadi kayak ada wheel spin-nya gitu ya. Karena memang dia RWD dan juga traction control dimatikan, jadi berasa banget itu. 0-100 tuntas hanya dalam waktu 11,3 detik. Wah. Untuk dibandingkan dengan EV kecil, bisa tembus di angka 11 detik itu bagus loh guys. Karena rata-rata EV kecil tuh motor listriknya kecil banget, jadi untuk berakselerasi memang sangat struggle gitu. Sedangkan mobil ini sih gak ada struggle-struggle sama sekali. Bener-bener menyenangkan. Fun, nyaman, menyenangkan. Wah ini memang kalau nyari EV 200 jutaan, ini sih menurut kami sangat recommended banget nih. Oke, itu dia kesimpulan dari review Geely EX2 varian Pro ini. Varian bawah memang nggak goib ya kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, yang mana memang varian bawahnya yang 200 jutaan tuh biasanya cuma di koi produk. Kalau ini beneran dijual dan available bahkan, dan kami udah menjual itu ke para CVTs ya, jadi bagus banget. Overall points dari kami, kalau yang varian Pro ini sih kami kasih 7,8. Tapi karena berjaraknya dengan varian Max itu cuma 30 juta dan dapatnya lebih banyak kayak ada speaker dan segala macam, varian Max bisa kami kasih 8,3 dari 10 gitu. Nah kalau kami saranin, kalian ambil yang mana? Kalau kalian misalnya membeli mobil ini secara cash, tabungannya cuma mentok di 239, kami saranin sih ambil aja yang Pro, nggak apa-apa. Udah enaknya sama, udah rasa Volvo banget gitu ya. Tapi kalau memang kalian belinya secara kredit dan memang ada budget lebih dikit, ambil aja yang varian Max, karena dengan nambah 30 juta dapatnya jauh lebih banyak. Oke, itu aja CVT. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.